semuanya, selamat datang di Bikin Komik dari nol teman-teman ya. Yes, setelah kemarin kita bedah logika cerita, terus sekarang masuk ke desain karakter. Nah sebenarnya untuk desain karakter ini bukan nggak terlalu penting ya, tapi bisa-bisa aja di skip teman-teman karena ya terserah kita, karakternya tuh mau kayak gimana tuh terserah kita sebenarnya. Ya betul, gitu. Tapi kalau kita karena dari nol, kita harus menjelaskan semuanya teman-teman. Dan teman-teman mungkin juga bisa buat ya teman-teman kalau misalkan udah punya karakter list atau segala macam, so nanti bisa dikumpulkan, ibaratnya dikumpulkan, dijadiin bank karakter namanya teman-teman ya. Oke. Ini kita udah spill ini juga. Udah spill ini yang sebelumnya. Ini karakternya si Nagasena. Di tahun 1400-an sekitar itu. Nah, cuman diskusi kita pada saat itu adalah ini teman-teman kalau dijadikan karakter komik. Kenapa ini? Ngeheng ya? Lah, kok kamu pegang ngeheng ya? Nggak bisa kok. Harusnya sih bisa. Loh, kok nggak mau ya? Nggak mau dia. Ya udahlah. Nggak mau di zoom. Kebalik. Nggak, udah. Bisa harusnya. Bisa kan? Tuh. Bisa yuk. Dah tuh. Okay. Nah, ini Nagasena teman-teman. Ini Nagasena di tahun dipegang dong. Ini tuh Nagasena di tahun 1400 sekian lah. Aku belum kalau menurutku adalah ini tuh detail banget. Terlalu detail ya. Jadi kalau untuk ilustrasi sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk komik kalau dia munculnya di cukup banyak panel, sering muncul gitu, wah. Mas Bagas tantrum nanti. Ya, maksudku kalau katakanlah One ngerjain One Punch Man, terus kemudian yang gambar adalah Yusuke Murata dan Yusuke Muratanya yang pengen, terus dia mau gila-gilaan dengan detail ya silakan aja. Kalau bayarannya oke, nggak apa-apa. Kalau itu passion oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ini ngerjain sendiri ini pastinya bakal lama gitu. Dan memakan waktu dan belum tentu ada yang suka karena ini kan tidak memanjakan mata sekali ya. Runcing kayak gitu. Nah, dari situ Mas Bagas ini di luar frame kita juga membahas tentang kira-kira style apa sih yang kira-kira cocok kayak gitu. Aku juga belajar banyak style juga dan aku bilang sama Mas Bagas, gimana kalau style A, style B, style C, style D kayak gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, Sal, coba digambar dulu aja semuanya kayak gitu. Jadi aku dikasih PR teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang udah nonton sebelumnya juga udah tahu ya PR-nya itu ya bikin karakter, bikin cerita segala macam, sifat karakternya kayak gitu gimana. Nah, akhirnya ini salah satu karakter juga ini nih. Ini juga ribet lah nih ya, ini ribet nih, ini tuh detailnya tuh sampai segini. Ini aku yang gambar teman-teman. Kalau gambar diam sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Akhirnya aku membuat karakter-karakter tersebut dan aku satukan mana gambarnya tadi. Ini dia. Nah, ini yang mau aku kasih ke Mas Bagas nantinya. Nah, ini ada Nagasenanya. Ini jadinya gini ya, jadinya yang gini tadi jadinya lebih simpel. Nanti kita tunjukin satu-satu lah. Ini yang semua nih. Nah, ini karakternya jadi ini. Jadi ini lebih simpel, nggak bersisik bener-bener yang kayak runcing-runcing juga enggak. Ini juga cuma sekedar pakai armor aja. Ini juga pakai armor aja. Ini sayapnya belum tak bikin. Mungkin aku berpikir nanti sayapnya ganti api kayak gitu. Jadi lebih mudah dan lebih nyaman di mata kalau dibuat jadi komik. Oke. Ya. Ini Nagasenanya ini namanya. Ini ada yang ada backgroundnya kok aku. Ini kayak gini nih. Nih. Jadi aku memang ngebuat ini modelnya kayak Inuyasha, kayak Ranma, kayak gitu. Karena memang aku berpikir di saat aku membuat komik, apa sih komik yang aku suka dulu itu dulu tuh. Aku sukanya kayak bangsa-bangsa Ranma, bangsa-bangsa Inuyasha, terus Senseiya kayak gitu. Oh ya udah aku nyoba ke situ. Terus warnanya pun juga nggak aku bikin seribet waktu tadi yang pertama. Itu kan bener-bener semua sisiknya ada warnanya. Kalau ini enggak. Kalau ini cuman ya bayangan, terus ini ada putihnya ya udah putih. Terus bayangannya ini warnanya pakai ini nggak usah lah, kalau tone color nggak usah. Terus saya cuman sekedar bayangan sama highlight aja. Jadi memang lebih simple kayak gitu. Ada banyak sih itu. Nah itu kalau misalkan mau lihat detail-detailnya. Nah ini kan yang burung tadi gitu. Namanya Scar. Yang bareng-bareng mana tadi? Bareng-bareng ini yang bareng-bareng. Nah teman-teman ini menjadi less complicated sehingga untuk diwujudkan di panel demi panel sih oke aja. Dan karena Faisal tuh pengennya memang full color, nah full color itu harusnya memang nggak sedetail itu, kecuali secara psikologis itu udah
udah terbentuk menjadi mindset buat pembacanya. Betul. Misalnya kita bilang komik Amrik, Jim Lee itu kurang ribet apa? Oh gitu. Itu. Tapi kan kemudian diwarnai juga sangat oke hasilnya. Iya benar. Gitu. Nah misalnya nih kayak Power Rider itu kan full color teman-teman. Full color sesimpel-simpel ini gitu. Jadi aku gambar juga ala kartun sih sebenarnya sih kayak gitu. Mungkin punya aku nggak akan sesimpel itu teman-teman. Cuman maksudku adalah di saat kita ini aja belum pastinya teman-teman kalau kita membuat karakter list seperti ini nanti di komiknya juga belum tentu sama. Betul. Karena kan pergerakan itu yang tahu komikus teman-teman. Sorry maksudnya ilustrator komik artisnya. Jadi pergerakan terus kira-kira nanti kalau di dalam komik ini kita udah mungkin tingginya juga udah kusesuaikan ya yang cewek lebih pendek apa segala macam. Tapi nanti di panel itu nanti yang paham ya komik artisnya. Misalkan ini kalau di panel kalau ditaruh di sini kalau nggak ketutupan loh kayak gitu nanti yang paham komik artisnya. Jadi teman-teman memang bikin karakter tuh penting banget apalagi color. Ya kalau misalkan aku kan memang di ranah color ya. Ini kayak misalkan ini celananya warnanya putih. Aku juga bikin yang warnanya katakanlah mana ya? Ada yang warna biru nih, warna biru kayak gini. Nah ini difungsikan kalau aku sih memang Mas Bagas kemarin juga di belakang layar bukan konsultasi ya, maksudnya aku konsultasi sama Mas Bagas. Adanya ketertarikan seseorang terhadap suatu karakter mungkin bisa menyamakan dengan karakter yang sudah ada. Nah hal-hal seperti itu tuh juga kita hindarin sih sebenarnya biar kita tuh terinspirasi boleh, tapi jangan sampai kita masuk ke ranah plagiarisme kayak gitu sih. Nah setelah karakter teman-teman kita tuh misal kayak gini nih. Aku juga bilang ke Faisal bahwa kalau komiknya full color, meskipun nggak full color black white gitu, juga sebenarnya nggak terlalu berbeda dalam artian ini mungkin sekilas orang melihat kan kayak seragam karate. Ya. Gitulah. Nah, di tahun 1400-an apakah ini wajar di Indonesia, katakanlah di Pulau Jawa gitu, apakah kemudian masuk secara visual? Nah, itu yang kita perlu cermati sebenarnya. Bisa jadi masuk, bisa jadi nggak masuk. Nah, itu tergantung kita. Nah, kepiawaian kreator untuk bikin cerita, untuk bikin konsep, untuk bikin lore, untuk bikin mekanik itu juga penting bahwa ada hal-hal yang kayak gini ternyata mungkin bisa-bisa aja dimasukkan ke dalam cerita, orang senang-senang aja, itu juga dibutuhkan craftsmanship untuk melogiskan. Nah ini kayak gini ini contoh aja Nagasena yang sebelumnya ya. Ini kan Nagazira. Nagazira itu kalau aku gambar nggak bisa bergerak ini. Dalam artian ini kan kena serangan nih dari angkasa nih. Nah dia tuh bisa merasa kesakitan. Padahal dia monster. Dia tidak berekspresi. Tapi kelihatan kalau kena serangan. Nah ini nih yang harus dikomunikasikan kepada si pembuat komik nantinya. Jadi teman-teman harus kalau yang aku lakukan adalah aku akan menceritakan kira-kira karakter ini tuh seperti apa. Makanya kalau aku mungkin ini nanti tak kasih ke Mas Bagas ya. Ini tuh ada latar belakang ceritanya juga. Setiap karakter, jadi setiap karakter tuh sudah aku buat ya misalkan tak mock up belakangnya ada awan-awannya kayak gimana. Kira-kira nih sudah ada ceritanya juga. Mana sih nih, nah kayak gini nih, waktu perang bubat lah apalah segala macam ini semuanya sudah ada storyline-nya, tinggal aku nanti kasih ke Mas Bagas. Nah di situ nanti Mas Bagas kalau yang dulu itu dia akan ngomong kayak kok bisa ini kayak gini, kok bisa itu kayak gitu. Nah itu nanti kita obrolin bareng-bareng lagi. Betul. Nah tapi secara itu kan data karakter Sal. Ya data karakter. Itu sih oke aja nggak ada masalah. Tapi misalnya kamu tadi bilang perang bubat segala macam. Nah apakah desain kayak gini tuh masuk di perang bubat? Ya. Kalau kita lihat Jepang sih udah, kalau anime sama manga mah udah. Udah terbentuk lah, udah fully established pembacanya. Artinya pembaca manga di Jepang sana mungkin nggak serewel kalau di Indonesia. Betul. Kemudian karya dari kreator Indonesia terus kemudian dikomentari untuk ini emangnya cocok outfitnya misalnya, emangnya cocok stylenya, style ini ya visualnya. Style itu itu penting sih. Gitu. Jadi style itu penting. Maksudku style ini style berpakaiannya. Jadi kan ada kayak Mongol. Iya Mongol kan kayak gini. Mongol tuh memang masuk Indonesia, tapi apakah memang
apakah memang bisa dilogiskan kayak misalnya karyanya Tamam sama Raga Sukma, Sayuti Koboi Betawi. Emang orang Betawi udah pakai revolver gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kenapa enggak ini udah. Enggak habis. Tenang, semua tenang. Jadi, semua tenang. Nah, kayak gitu tuh kemudian Tamam secara aktif ngomong di mana-mana bahwa di eranya Sayuti Koboi Betawi itu pelabuhan di Jakarta sana udah di Batavia sana udah sebegitu aktifnya dan ada katakanlah misalnya penyelundupan senjata segala macam, sehingga ada orang-orang tertentu yang memang udah megang gitu. Nah, itu yang kemudian harus dikomunikasikan gitu. Jadi ini kan kalau di zaman 1400-an sama sekali nggak masuk. Ini kan baju-baju kayak sebenarnya Majapahit kan udah kayak gini. Betul, tapi kan kebanyakan yang kita tahu Majapahit itu yang orang tahu adalah katakanlah bertelanjang dada, terus pakai kayak apa tuh selempang, kayak gitu tuh, pakai perisai yang bulat gitu-gitu, kayak sesimpel itulah. Maksudku kreator boleh aja bersikeras gitu, tapi mempelajari environment kita di kehidupan nyata itu juga menurutku sih penting gitu. Tapi apapun yang terjadi, kalau misalnya maunya kayak gitu, kayak misalnya kita bicara lebih jauh deh, eksekutif produser studionya Sony bikin Craver, dibikin aja. Tapi apakah itu berhasil apa enggak? Nah itu di luar. Itu pada faktanya kita tahu bahwa film itu ya udah messed up lah ibaratnya kayak gitu. Jadi itu penting teman-teman buat apakah habis ini buat pondasi karya kita ya. Apakah habis ini kemudian di utak-atik lagi apa enggak? Itu terserah Faisal sebagai orang yang membawa karakter atau karya ini sih. Gitu sebenarnya. Jadi oke. Aku sambil ngintipnya. Udah cukup sih. 12 menit. Iya, 12 menitan. Jadi kalau soal secara karakter atau gambar mah nggak terlalu banyak yang bisa diutak-atik gitu, karena itu privilege atau prerogatifnya dari si kreator. Betul. Gitu. Jadi memang nanti juga mungkin kalau udah mulai habis ini mulai ke panel belum ya? Belum ya. Habis ini kemana nih? Mungkin habis ini kita masuknya ke urutan kejadian. Maksudnya kejadian plot yang kemudian masuk ke storyboard ya. Oke. Berarti kalau sudah masuk storyboard, ini berarti nanti kita matengin. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, bisa dibuat juga karakter-karakternya. Sekali lagi ya, yang dilihat di sini belum tentu yang dipakai. Betul. Tadi kan aku udah bilang dari awal ya. Betul. Belum tentu yang dipakai. Bisa ada yang diganti, bisa ada yang di-recolor, bisa ada tetap. Kalau ini tetap. Aku nggak bisa ganti-ganti. Kalau yang lain mungkin bisa kita obrolin lagi kayak gitu. Terus secara logika kira-kira masuk atau enggaknya, terus secara look kira-kira di mata orang udah pas atau belum, itu kayak gitu nanti bisa di di konten-konten berikutnya kita bisa ngomong lah istilahnya. Tapi yang jelas adalah ini sudah satu tahap lebih lanjut. Kita sudah membuat karakter. Karena sebelumnya rumit, terus kemudian dipersimpel, itu udah progres. Dan kita mungkin kalau teman-teman ada yang kesimpelan terus dirumitin juga nggak apa-apa juga sih, bisa juga kayak gitu. Jadi memang ini buat teman-teman semua, kita juga bisa paham bahwa karakter-karakter yang kita buat itu bisa masuk ke dalam komik. Kayak gitu dulu. Itu dia. Oke teman-teman, sampai ketemu di Komik Klinik mulai dari bikin komik dari nol. Selanjutnya, bye. Ditunggu komen-komennya. Bye.